Perjuanganku setelah dulu sempat ditolak oleh Camer karena aku anak petani, sekarang kubuktikan dengan menjadi manajer perusahaan. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Namaku Dinda. Aku berasal dari sebuah desa kecil yang tenang dan hijau, di mana sawah-sawah membentang luas seperti lautan emas setiap musim panen. Ayahku seorang petani, dan ibuku membantu menjual hasil tani ke pasar. Kami bukan keluarga berada, tapi rumah kami selalu penuh tawa dan kasih sayang. Dari kecil, aku diajarkan untuk tidak malu dengan akar dan latar belakangku. Namun saat memasuki dunia kuliah, aku mulai sadar bahwa dunia tidak selalu sesederhana dan setulus desa tempatku dibesarkan. Aku diterima di salah satu universitas negeri ternama di kota besar. Dengan beasiswa dan hasil jerih payah ayah, aku menapaki dunia baru yang terasa asing. Awalnya aku minder. Teman-teman baruku tampak datang dari keluarga mapan. Mereka berbicara tentang liburan ke luar negeri, mobil pribadi, dan kehidupan yang selama ini hanya bisa kulihat di sinetron. Tapi aku tidak ingin menyerah. Aku belajar keras, membuktikan bahwa otak dan semangat tidak ditentukan oleh tebalnya dompet. Dan di sanalah aku bertemu Hamzah. Perkenalan kami sangat sederhana. Aku duduk sendirian di perpustakaan, tenggelam dalam tumpukan buku ekonomi mikro, saat seorang laki-laki menyapaku dengan senyum hangat. "Kamu ambil jurusan manajemen ya?" Tanyanya ringan sambil menarik kursi di depanku. Aku mengangguk, agak kikuk. "Iya, kamu juga?" "Yap. Aku Hamzah," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menyambut uluran itu. "Dinda, sejak hari itu, kami semakin sering bersama." Hamzah punya kepribadian yang menyenangkan, rendah hati, pintar, dan humoris. Ia bukan tipe yang suka pamer, meski jelas-jelas datang dari keluarga berada. Kami sering berdiskusi soal mata kuliah, saling bantu mengerjakan tugas, dan tanpa sadar, mulai saling menyukai. Hubungan kami berjalan seperti air. Tidak ada janji manis atau gombalan ala drama Korea, tapi perhatian kecil yang tulus. Saat aku sakit, Hamzah datang membawa bubur hangat. Saat dia stres karena ujian, aku menenangkannya dengan cerita-cerita lucu masa kecilku di desa. Entah sejak kapan, namanya mulai terasa akrab dalam doaku. Aku membayangkan, mungkin dialah laki-laki yang akan mendampingiku suatu hari nanti. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menghantuiku, latar belakangku. Aku tidak pernah bohong soal siapa diriku. Tapi aku juga tidak terlalu membuka cerita bahwa ayahku hanya seorang petani kecil. Aku takut, suatu hari dunia Hamzah yang gemerlap akan bentrok dengan duniaku yang sederhana. Meski begitu, aku selalu menepis kekhawatiran itu. Bukankah cinta seharusnya tidak memandang status? Bukankah yang terpenting adalah ketulusan hati? Tapi aku belum tahu, bahwa dunia nyata tidak selalu seindah keyakinan kita. Dan cinta tak selalu cukup untuk melawan segala prasangka. Hari itu aku sedang duduk di kantin kampus, menikmati semangkuk mie rebus murah sambil menunggu kelas sore dimulai, ketika Hamzah tiba-tiba duduk di sampingku dengan senyum penuh arti. Aku sudah mulai terbiasa dengan kehadirannya yang tak terduga, tapi selalu menyenangkan. Tanpa banyak basa-basi, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi roti lapis dan menyodorkannya padaku. "Ini Mama yang buat," katanya. "Kamu harus coba," ucapnya ringan, seolah kalimat itu biasa saja. Aku terdiam. "Mama? Berarti, dia sudah bercerita tentangku pada keluarganya?" Degup jantungku meningkat. Ada harapan kecil yang mekar di dada, tapi bersamaan dengan itu, datang pula rasa cemas yang sulit dijelaskan. Aku belum pernah bercerita banyak tentang keluargaku pada Hamzah, apalagi soal pekerjaan ayahku. Setiap kali dia bertanya, aku selalu menjawab dengan singkat, "Orang tua di desa, petani kecil." Tak pernah lebih dari itu. Entah mengapa, aku selalu takut kalau fakta itu akan mengubah pandangannya padaku. Padahal, bukankah dia sudah tahu sejak awal? "Serius kamu cerita ke mamamu tentang aku?" Tanyaku pelan, mencoba menyembunyikan nada gugup. Hamzah tertawa. "Iya dong. Masa aku mau sembunyi-sembunyi?
Mama tanya-tanya terus siapa cewek yang sering aku ceritain. Jadi ya, aku bilang ada perempuan pintar, cantik, dan baik yang namanya Dinda. Aku tersipu, tapi rasa gelisah dalam hati tak juga surut. Aku tahu keluarga Hamzah bukan keluarga biasa. Dari cerita-ceritanya, mereka tinggal di rumah besar, punya beberapa mobil, dan sering liburan ke luar negeri. Ibunya seorang pengusaha butik ternama, dan ayahnya direktur di sebuah perusahaan logistik besar. Sementara aku anak petani yang bersekolah dari beasiswa dan hasil jualan hasil panen. Rumahku jauh dari kata mewah, atap seng, dinding kayu, dan halaman luas yang ditumbuhi pohon pisang dan jagung. Kekhawatiranku semakin besar ketika Hamzah mengajakku pulang ke rumahnya akhir pekan nanti. Sekalian kenalan sama mama dan papa, ujarnya santai. Tapi bagiku, ajakan itu seperti ujian paling berat dalam hidupku. Aku terdiam lama malam itu, memandangi langit-langit kamar kosku yang sederhana. Berbagai pikiran melintas. Bagaimana kalau mereka tidak suka aku karena latar belakang keluargaku? Bagaimana kalau mereka menganggap aku hanya numpang sukses pada Hamzah? Tapi dalam hati, aku juga merasa, aku berhak dicintai dan dihargai. Bukan karena siapa ayahku, tapi karena siapa aku sebagai pribadi. Aku akhirnya memberanikan diri menelepon ibu. Suaranya yang lembut dan penuh semangat menenangkan sedikit kegelisahanku. Ibu, aku diajak Hamzah ke rumahnya. Tapi aku takut, Bu. Takut mereka nggak suka aku karena aku anak petani. Ibu terdiam sejenak sebelum menjawab. Nak, siapapun yang menilai orang dari pekerjaannya, bukan orang yang cukup dalam memahami hidup. Ayahmu mungkin hanya petani, tapi dia jujur, pekerja keras, dan menyekolahkanmu sampai jadi sarjana. Kalau ada yang menganggap itu rendah, berarti dia belum cukup belajar tentang harga diri. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Kata-kata ibu selalu seperti pelukan hangat yang merangkulku dari jauh. Dan malam itu aku memutuskan, aku akan tetap pergi. Jika mereka menerimaku, aku bersyukur. Tapi jika tidak, setidaknya aku sudah menunjukkan siapa diriku. Yang tidak aku tahu saat itu adalah bahwa perjalanan ke rumah Hamzah bukan sekadar silaturahmi. Itu akan jadi titik balik hidupku, titik di mana luka dimulai, tapi juga kekuatan dilahirkan. Hari Sabtu itu, langit mendung seolah menyuarakan isi hatiku yang penuh gundah. Aku berdiri di depan cermin, memperhatikan penampilanku dengan saksama. Gaun sederhana berwarna pastel yang kupilih dari kios diskonan di pasar minggu lalu kupadukan dengan sepatu flat lama yang sudah mulai pudar warnanya. Rambutku kuikat rapi, dan kupulas sedikit lipstik lembut di bibir agar terlihat segar. Aku tahu aku bukan perempuan bermerek dari ujung kepala hingga kaki, tapi aku datang dengan harga diri dan niat tulus. Hamzah menjemputku dengan mobil hitam mengkilap milik keluarganya. Sepanjang perjalanan ke rumahnya, aku lebih banyak diam. Hamzah beberapa kali mencoba mencairkan suasana, membicarakan hal-hal ringan, tapi pikiranku sudah terlalu penuh dengan bayangan tentang seperti apa kedua orang tuanya. Apakah mereka hangat? Apakah mereka akan memelukku dan menyambutku dengan senyum tulus? Atau sebaliknya? Mobil akhirnya berbelok ke sebuah jalan lebar yang dipenuhi rumah-rumah besar dengan pagar tinggi. Saat berhenti di depan salah satunya, aku menahan napas. Rumah keluarga Hamzah tak ubahnya villa mewah. Halamannya luas, mobil-mobil mahal terparkir di garasi terbuka, dan taman depannya ditata rapi dengan bunga-bunga mahal. Aku menelan ludah, mencoba tetap tegak berdiri saat keluar dari mobil. Saat kami melangkah masuk, seorang perempuan dengan dandanan sempurna keluar dari balik pintu kaca besar. Wajahnya cantik dan berkelas, tetapi tatapannya menusuk seperti pisau dingin. Dialah Busanah, ibunda Hamzah. Hamzah, sapanya singkat, lalu matanya langsung meneliti tubuhku dari atas hingga bawah. Ini Dinda ya? Aku mengangguk sopan, menunduk sedikit dan menjabat tangannya. Iya Bu. Senang bisa bertemu Ibu. Jawabnya singkat, seolah sedang mencicipi makanan yang rasanya tidak sesuai ekspektasi. Kami duduk di ruang tamu yang lebih besar dari ruang tengah rumahku di desa. Dindingnya dipenuhi lukisan mahal, lampu gantung menjuntai dari langit-langit tinggi, dan aroma parfum mahal memenuhi udara.
Beberapa menit kemudian, ayahnya, Pak Rusdi datang, mengenakan batik halus dan jam tangan yang pasti harganya bisa membiayai hidup keluargaku selama berbulan-bulan. "Jadi ini Dinda yang sering kamu ceritakan?" tanyanya sambil menyesap kopi. "Iya, Pak," jawab Hamzah sambil tersenyum bangga. "Dinda teman kuliah dan calonku, kalau Papa dan Mama berkenan." Perkataan Hamzah membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku menoleh ke arah Bu Sanah dan Pak Rusdi, berharap melihat kilatan bahagia di mata mereka. Tapi yang kutemukan hanyalah ekspresi datar, bahkan cenderung tidak senang. Pak Rusdi menatapku sejenak. "Orang tua kamu tinggal di mana, Dinda?" "Di desa, Pak." "Di luar kota?" "Ayah saya seorang petani," jawabku jujur. Ruangan seketika terasa lebih dingin. Ibunya, Bu Sanah menegakkan duduknya, dan Pak Rusdi mengernyit seolah aku baru saja menyebut hal yang menjijikkan. Hamzah tampak canggung, menyentuh lenganku seakan berkata, "Kuatlah." "Petani?" ulang Bu Sanah dengan nada meremehkan. "Hamzah, kamu bercanda? Kamu ingin menikahi anak petani?" Aku tercekat. Tidak menyangka penolakan akan secepat dan seterang itu. Hamzah buru-buru menjawab, "Mama, pekerjaan bukan ukuran. Dinda pintar, dia rajin, dan keluarga. Tapi dia bukan dari lingkungan kita." Potong Bu Sanah. "Apa kata keluarga besar nanti? Anak Mama nikah sama anak petani? Kamu bisa cari perempuan lain yang lebih selevel." Kata selevel itu terasa seperti cambuk yang dicambukkan ke harga diriku. Aku menggigit bibirku, menahan air mata agar tidak tumpah di hadapan mereka. Aku ingin berdiri dan pergi, tapi kakiku seolah terpaku. Pak Rusdi hanya menggeleng pelan. "Kamu tahu, Hamzah, kamu anak tunggal. Masa depan perusahaan ini ada di tanganmu. Mama dan Papa sudah terlalu banyak berkorban untuk masa depanmu. Kami ingin kamu menikah dengan seseorang yang setara, bukan yang harus kamu tarik naik." Aku tahu saat itu bahwa aku tidak diinginkan. Tidak pernah akan diterima, tidak peduli seberapa keras aku berusaha menunjukkan bahwa aku pantas. Pertemuan yang kukira akan menjadi awal dari restu, justru menjadi titik pertama di mana aku sadar, dunia Hamzah dan duniaku terlalu berbeda. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kenyataan bahwa cinta kami, betapapun dalamnya, tidak cukup kuat untuk menembus tembok kasta sosial yang dibangun oleh orang-orang seperti Bu Sanah dan Pak Rusdi. Setelah kunjungan ke rumah Hamzah yang menyakitkan itu, aku pulang ke kosan dengan perasaan hancur. Seluruh perjalanan pulang kami lalui dalam diam. Hamzah memegang erat tanganku di dalam mobil, namun genggamannya tidak mampu menghangatkan hatiku yang dingin karena perlakuan keluarganya. Sejak awal aku sudah merasa cemas, tapi tak pernah kubayangkan penolakan itu akan disampaikan sekejam dan sejelas itu, seolah aku ini bukan manusia, hanya angka yang tidak cocok dalam kalkulasi status sosial mereka. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di antara kami berubah. Hamzah masih bersikap baik, tapi aku bisa merasakan ada jarak yang perlahan tumbuh. Dia lebih sering termenung, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku tahu, tekanan dari orang tuanya pasti sangat besar. Hamzah adalah anak tunggal, pewaris segalanya, dan keluarganya telah lama terbiasa hidup dalam dunia yang penuh standar tinggi, standar yang tak pernah memberiku ruang untuk sekadar bernapas lega. Saat kami duduk berdua di taman kampus, aku memberanikan diri membuka percakapan yang selama ini ku bendung. "Hamzah, kamu yakin masih bisa memperjuangkan kita?" tanyaku pelan, nyaris seperti bisikan. Hamzah menghela napas dalam-dalam. "Aku ingin, Din. Tapi kamu tahu sendiri, Mama bukan tipe yang bisa dibantah. Papa juga, dia mengancam akan menarik semua fasilitasku kalau aku tetap bersama kamu." Perkataannya menyentakku. Di balik sikap manisnya, aku mulai melihat keraguan di matanya. Dan ketakutan itu bukan lagi soal kehilangan restu, tapi kehilangan kemewahan yang selama ini ia nikmati. Aku menatapnya lekat-lekat, berharap menemukan sedikit keberanian dalam dirinya. Tapi ia menunduk, seperti sedang menimbang-nimbang antara cinta dan kenyamanan. Beberapa hari setelah percakapan itu, datanglah momen yang tak akan pernah kulupakan. Aku diundang makan malam oleh Bu Sanah. Bukan undangan hangat, melainkan lebih mirip panggilan eksekusi. Meski hatiku penuh luka, aku datang.
Aku ingin tahu seberapa jauh mereka akan menekan aku dan hubungan kami. Di restoran mewah itu, Busanah duduk dengan anggun di kursi empuk berlapis beludru. Tatapannya tajam, senyumnya palsu. Setelah menu dipesan, ia meletakkan kedua tangannya di atas meja dan menatapku lurus-lurus. Dinda, kamu gadis pintar. Kamu harusnya sadar bahwa hubungan ini tidak akan kemana-mana. Aku diam. Tapi hatiku mulai bergetar. Belum pernah ada orang yang berbicara kepadaku dengan begitu merendahkan. Kamu boleh punya mimpi, tapi jangan terlalu tinggi. Keluarga kami bukan hanya kaya, tapi juga punya nama. Apa kata orang kalau Hamzah menikah dengan anak petani? Kamu pikir mereka akan diam? Kamu pikir kami tidak akan jadi bahan tertawaan? Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya, Bu. Dan saya tidak malu menjadi anak petani. Ayah saya bekerja jujur, dan saya tidak pernah mengemis sedikit pun pada siapapun, ucapku menahan emosi. Busanah tertawa kecil, nada suaranya sinis. Itu bagus. Tapi harga diri tidak bisa membayar pesta pernikahan, tidak bisa beli rumah, tidak bisa bawa Hamzah ke level yang lebih tinggi. Lalu dia mengeluarkan sebuah amplop. Di dalam sini ada uang 50 juta. Ambillah dan tinggalkan Hamzah. Anggap saja ini hadiah karena kamu sudah bersikap sopan selama ini. Aku memandang amplop itu dengan amarah yang menggelegak dalam dada. Tanganku mengepal di bawah meja. Tidak pernah dalam hidupku aku diperlakukan seperti barang dagangan. Seolah harga diriku bisa dibeli dengan segepok uang. Dengan tenang, aku dorong amplop itu kembali ke arahnya. Saya tidak butuh uang ibu. Dan saya tidak butuh dihargai dengan cara seperti ini. Tapi sekarang saya tahu pasti, cinta saya tidak cukup kuat melawan kesombongan. Malam itu aku pulang dengan langkah gemetar. Hatiku patah, tapi ada bara yang menyala dalam dada. Aku tahu kini, bukan hanya tentang cinta yang tak direstui. Ini tentang martabat, tentang bagaimana dunia memandang seseorang dari asal-usulnya. Tapi aku bersumpah, suatu hari nanti aku akan kembali. Bukan untuk membalas dendam dengan kemarahan, tapi untuk membuktikan bahwa anak petani pun bisa berdiri sejajar, bahkan melampaui mereka yang selama ini memandang rendah. Malam itu aku menatap langit dan berbicara pada diriku sendiri, Dinda, jangan menangis. Bangkitlah. Tunjukkan pada dunia siapa kamu. Hari-hari setelah pertemuan di restoran itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku mencoba tetap tegar di kampus, tetap datang ke kelas, tetap menyapa teman-teman dengan senyum. Tapi di balik semua itu, ada luka yang terus berdarah. Pandangan meremehkan Busanah, sikap dingin Pak Rusdi, dan keheningan Hamzah setelahnya, semuanya terus menghantuiku seperti bayangan kelam yang menempel di setiap langkahku. Hamzah tidak langsung menghubungiku. Butuh 3 hari baginya untuk akhirnya muncul di depan kosanku. Wajahnya terlihat letih, mata sembab seperti habis menangis. Tapi aku tak bisa bersimpati begitu saja. Luka di hatiku masih terlalu segar. Dinda, sapanya lirih. Aku hanya memandangi wajahnya. Ada rindu di sana, tentu saja. Tapi juga ada kemarahan. Ada kecewa. Ada tanya yang belum terjawab. Aku minta maaf atas sikap Mama, lanjutnya mencoba memecah keheningan. Aku tahu kamu terluka. Tapi percayalah, aku juga terluka, Din. Aku menghela napas panjang. Hamzah, kamu tahu luka itu datang dari siapa? Dari ibumu, dari ayahmu, dari dunia tempat kamu berasal. Dan kamu tidak berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Aku mencoba, katanya buru-buru. Tapi mereka terlalu keras. Papa mengancam akan memutus semua fasilitas. Mama bilang dia akan jatuh sakit kalau aku tetap melawan. Aku terjebak, Din. Aku tertekan. Dan saat itulah, aku sadar. Cinta ini, seindah apapun dulu terasa, sekarang berubah menjadi beban yang terus menarikku ke dasar. Aku mencintai Hamzah, itu tidak perlu dipertanyakan. Tapi aku tidak bisa terus mencintai seseorang yang membiarkan harga diriku diinjak tanpa perlawanan. Aku lelah menjadi satu-satunya yang memperjuangkan hubungan ini. Aku juga terjebak, Zah, kataku pelan, mencoba menahan suara yang bergetar. Terjebak antara ingin mempertahankan cinta, dan ingin menyelamatkan harga diriku. Dan kamu tahu?
Setelah semua yang kulalui, aku memilih diriku. Hamzah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Jadi ini akhir kita? Aku menunduk, berusaha menghindari tatapannya. Tapi hatiku sudah mengambil keputusan yang selama ini kutunda. Iya, Hamzah. Ini akhir kita. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku sadar, cinta saja tidak cukup untuk bertahan di dunia yang terlalu kejam untuk orang sepertiku. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya diam, lalu berbalik dan pergi. Aku tidak mengejarnya. Aku membiarkannya pergi dengan semua luka dan kenangan yang pernah kami ukir bersama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena kehilangan cinta, tapi karena akhirnya aku memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu. Malam itu aku menatap langit dari jendela kosanku. Bintang-bintang tampak jauh, seperti mimpiku yang entah kapan akan bisa kugapai. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal di titik ini selamanya. Aku akan melangkah. Aku akan berjuang. Dan suatu hari nanti, aku akan berdiri di atas panggung keberhasilanku sendiri, tanpa perlu nama besar siapapun di belakangku. Karena aku percaya, anak petani pun punya tempat di puncak, asal ia cukup berani untuk memanjat sendiri, meski tangannya luka dan kakinya berdarah. Sejak perpisahan dengan Hamzah, dunia seakan berubah menjadi tempat yang lebih sunyi dan dingin. Tidak ada lagi pesan manis di pagi hari, tidak ada lagi obrolan sebelum tidur, tidak ada lagi tawa yang kami bagi saat duduk berdua di bawah pohon kampus. Namun, dalam keheningan yang menyakitkan itu, ada ruang kosong yang perlahan mulai terisi oleh kesadaran. Inilah saatnya aku berdiri sendiri, tanpa sandaran, tanpa harapan yang bergantung pada siapapun. Hari-hari setelah itu kujalani dengan tekad yang baru. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan kampus, membaca buku-buku tentang kepemimpinan, manajemen bisnis, dan kisah-kisah perempuan tangguh yang membangun kesuksesannya dari titik nol. Setiap kisah mereka seperti cambuk yang menampar kesadaranku. Aku tidak bisa terus meratapi takdir, aku harus menulis takdirku sendiri. Aku juga mulai aktif mengikuti seminar dan pelatihan yang diadakan oleh kampus maupun luar kampus. Kadang aku harus menempuh perjalanan 2 jam hanya untuk menghadiri pelatihan singkat, membawa bekal nasi bungkus dari kos, dan mengandalkan sandal jepit karena sepatu satuku sudah mulai usang. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu, langkah kecil hari ini akan menjadi pondasi untuk masa depanku yang lebih besar. Sementara teman-temanku sibuk mengejar beasiswa ke luar negeri atau mencari pekerjaan dengan koneksi keluarga, aku fokus pada satu hal, membangun kompetensiku sendiri. Aku tahu aku tidak punya siapa-siapa di kota ini, tapi aku punya diriku. Dan aku percaya itu cukup, asal aku tidak menyerah. Suatu hari, aku mendengar informasi tentang program magang di sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang. Tanpa pikir panjang, aku menyiapkan CV sederhana dan menulis surat lamaran dengan kata-kata jujur dari hati. Aku ceritakan bahwa aku berasal dari desa, dari keluarga petani, tapi aku punya semangat kerja dan keinginan belajar yang tinggi. Aku tidak mencoba menjadi orang lain, aku hanya ingin diterima sebagai Dinda, apa adanya. Beberapa minggu kemudian, aku menerima email balasan. Aku diterima sebagai intern di divisi pemasaran. Hatiku hampir meledak oleh rasa syukur. Aku segera mengabari orang tuaku di desa, dan kudengar suara haru ayah di ujung telepon saat aku berkata, aku akan mulai kerja, Yah. Meski belum besar, ini langkah pertamaku. Hari pertama di kantor startup itu menjadi momen yang tak akan pernah kulupakan. Kantornya memang kecil dan jauh dari kemewahan, tapi atmosfernya penuh semangat muda dan inovasi. Aku bertemu dengan orang-orang hebat yang tidak menilai dari latar belakang, melainkan dari ide dan kemauan. Atasanku, Mbak Vira, adalah seorang perempuan karismatik yang langsung percaya padaku. Kamu punya potensi besar, Din. Jangan ragu buat bersuara, katanya padaku di minggu pertama. Aku mulai menikmati pekerjaan itu. Setiap hari aku belajar hal baru, cara menganalisis pasar, merancang strategi promosi, bernegosiasi dengan klien. Aku tak hanya jadi sekadar anak magang yang membuat kopi atau fotokopi dokumen. Aku diberi ruang untuk tumbuh, dan aku mengambil setiap peluang itu dengan serius.
Pulang malam sudah jadi kebiasaan. Makan seadanya juga sudah biasa. Tapi yang luar biasa adalah semangatku yang terus menyala. Di tengah semua perjuangan itu, aku tetap menyempatkan diri untuk menyisihkan sebagian uang transport dan makan siang untuk dikirim ke kampung. Ayah dan ibu tidak pernah meminta, tapi aku tahu mereka telah banyak berkorban untukku. Ayah tetap pergi ke ladang tiap pagi, ibu tetap menanak nasi di dapur tua kami, dan mereka selalu mendoakan aku dari kejauhan. Di satu malam hujan, aku terdiam di jendela kamar kosku, mendengar suara rintik yang menghantam atap seng. Aku teringat bagaimana dulu aku hampir menyerah, nyaris kehilangan semangat hanya karena dipandang rendah. Tapi kini, perlahan, aku membangun jalan hidupku sendiri, jalan yang mungkin tidak mulus, tapi penuh makna. Dinda, gumamku pada diri sendiri, suatu hari nanti, kamu akan duduk di kursi manajer itu. Bukan karena nama besar siapapun, tapi karena kamu bekerja keras untuk sampai ke sana. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah berhenti berlari. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari sebelumnya. Setiap tugas yang diberikan, aku kerjakan sepenuh hati. Setiap kritik ku terima dengan lapang dada. Aku tahu ini belum akhir. Ini baru permulaan. Tapi jika Tuhan berkehendak, perjuangan ini akan mengantarku ke tempat yang dulu hanya berani kuimpikan. Sudah hampir 6 bulan aku magang di perusahaan startup itu. Perlahan, aku mulai terbiasa dengan ritme pekerjaan yang padat dan seringkali tidak terduga. Aku belajar bahwa dunia kerja tidak semanis cerita di bangku kuliah. Disinilah aku benar-benar diuji, bukan hanya tentang seberapa pintar aku berpikir, tapi seberapa kuat aku bertahan. Dan ketika aku merasa semuanya mulai berjalan stabil, hidup kembali melemparkan satu ujian besar untuk menggoyahkan keyakinanku. Suatu pagi, saat baru saja sampai di kantor, aku dipanggil oleh Mbak Vira ke ruangannya. Wajahnya tampak serius, tidak seperti biasanya yang selalu menyapaku dengan senyum hangat. Aku duduk dengan hati berdegup, mencoba menebak-nebak apa yang akan disampaikan. Din, katanya pelan, proyek besar yang selama ini kamu tangani, kliennya batal. Mereka mundur tiba-tiba. Dan manajemen memutuskan untuk mengevaluasi seluruh tim marketing. Darahku seperti surut dari wajah. Proyek itu adalah proyek pertamaku yang benar-benar kutangani dari nol. Aku menyusun strategi, membuat presentasi, bahkan beberapa kali lembur demi menyempurnakan kampanyenya. Dan kini, semuanya lenyap dalam sekejap. Klien membatalkan kerjasama tanpa alasan jelas, dan seluruh tim jadi tumbal atas keputusan itu. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Ruang kerja yang biasanya terasa menyenangkan kini berubah mencekam. Rekan-rekanku mulai membicarakan rumor PHK massal, dan sebagian mulai menyiapkan CV untuk melamar ke tempat lain. Aku, di sisi lain, hanya bisa terdiam. Aku belum lulus kuliah. Statusku pun hanya magang. Jika perusahaan memutus kontrakku, maka habislah sudah jembatan yang selama ini kujaga dengan penuh pengorbanan. Namun di saat genting itu, aku tidak memilih menyerah. Di tengah rasa takut dan ketidakpastian, aku justru memberanikan diri untuk bicara pada Mbak Vira lagi. Keesokan harinya, aku mengetuk pintu ruangannya, membawakan sebuah laporan berisi analisis tentang kenapa proyek tersebut gagal, serta ide perbaikan untuk strategi ke depan. Mbak, saya tahu posisi saya di sini bukan siapa-siapa. Tapi izinkan saya menunjukkan bahwa saya peduli. Ini bukan soal mempertahankan posisi, tapi tentang tanggung jawab. Saya ikut di proyek itu, dan saya tidak mau pergi dengan tangan kosong. Mbak Vira membaca laporanku dengan saksama. Beberapa kali ia mengangguk pelan. Di akhir pertemuan, dia menatapku dengan pandangan yang sulit kutafsirkan. Dinda, kamu berbeda. Banyak orang lari saat situasi jadi sulit, tapi kamu datang membawa solusi. Kamu bukan hanya butuh tempat kerja, kamu butuh ruang untuk tumbuh. Hari-hari selanjutnya aku justru diberi kepercayaan lebih besar. Aku dilibatkan dalam pertemuan dengan tim manajemen. Aku diminta membantu menyusun strategi ulang divisi marketing. Dan disitulah aku belajar satu hal penting. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, justru bisa menjadi batu loncatan yang akan mengangkat kita lebih tinggi, asal kita tidak takut untuk menghadapinya. Namun ujian tidak berhenti di situ.
Di saat aku mulai bangkit, kabar dari kampung datang menyusul. Ayahku jatuh sakit. Beliau terlalu memaksakan diri mengolah ladang sendirian. Ibu menangis di telepon, suaranya gemetar saat mengatakan bahwa mereka tak punya cukup uang untuk membawa ayah ke rumah sakit besar di kota. Jantungku seketika mencelos. Aku merasa tertampar keras. Di sini aku sedang mengejar mimpi, tapi di sana, orang-orang yang paling berjasa dalam hidupku sedang menahan derita. Tak butuh waktu lama untukku memutuskan, gajiku dari magang langsung kukirimkan ke kampung. Aku bahkan menjual laptop bekas yang selama ini menemaniku kuliah, hanya demi memastikan ayah bisa dirawat dengan layak. Hari-hari itu sangat berat. Aku harus pinjam laptop teman untuk menyelesaikan tugas magang, menahan lapar karena harus menghemat biaya makan, dan terus menahan air mata setiap malam karena rindu rumah yang tak bisa kudatangi. Tapi satu hal yang tak pernah kutinggalkan, keyakinan bahwa semua ini tidak akan sia-sia. Batu ujian yang bertubi-tubi ini membuatku lebih kuat. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan sekadar tentang pencapaian besar yang dipamerkan di media sosial. Kesuksesan adalah tentang bagaimana kita tetap berdiri, bahkan saat hidup terus menerjang dari segala arah. Bagaimana kita tetap memberi, bahkan saat kita sendiri kekurangan. Dan bagaimana kita tetap bermimpi, bahkan saat dunia tampak gelap dan tak berpihak. Malam itu, setelah selesai mengerjakan presentasi strategi marketing baru, aku menatap langit dari jendela kantor yang mulai sepi. Di balik gemerlap kota yang tampak tenang, aku tahu masih banyak badai yang harus kuhadapi. Tapi aku tak gentar. Aku sudah melewati terlalu banyak luka untuk berhenti di sini. Batu ujian ini bukan untuk menjatuhkanmu, Din, bisikku pada diri sendiri, tapi untuk memahatmu menjadi lebih kokoh. Dan dengan keyakinan itu, aku melangkah lagi. Ke depan. Ke arah yang belum pasti. Tapi aku tahu, arah itu akan mengantarku pada versi diriku yang jauh lebih kuat dan berharga. Waktu terus berjalan, dan setiap luka yang kupikul perlahan-lahan mulai mengeras menjadi bekas, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Luka karena ditolak, luka karena dianggap tidak pantas, luka karena tak dihargai oleh orang yang dulu begitu kupercaya. Semua itu kini menjelma bahan bakar yang membuatku menyala. Nyala yang tak lagi bergantung pada cinta siapapun, melainkan dari keyakinan yang tumbuh dari dalam diriku sendiri. Ayahku perlahan mulai membaik setelah menjalani perawatan. Meski tidak lagi sekuat dulu, semangatnya tetap menyala ketika aku menelepon. "Jangan khawatirkan ayah, Enduk," katanya, "kamu terus kejar impianmu ya. Ayah bangga sekali punya anak seperti kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi setiap hurufnya menancap dalam hatiku. Dari tangan yang kasar karena mencangkul tanah, dari keringat yang dulu sering kucela dalam hati karena membuatku malu, kini aku sadar. Semua itu adalah lambang ketulusan dan cinta paling jujur yang pernah kuterima. Kondisiku sendiri saat itu belum bisa dikatakan mapan. Status magangku diperpanjang karena kontribusiku di tim, namun gajinya tetap tidak cukup untuk semua kebutuhan hidup dan kuliah. Tapi aku tidak pernah meminta-minta. Aku memilih hidup hemat. Makan cukup dengan tahu tempe dan air putih, tidur larut di bawah sinar laptop teman kos yang kupinjam. Aku menabung bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan. Aku tahu, kepercayaan itu adalah mata uang paling mahal di dunia kerja. Dan sedikit demi sedikit, aku mengumpulkannya. Suatu hari, Mbak Vira memberiku tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. "Kita punya klien baru dari perusahaan kosmetik," katanya. "Mereka butuh konsep marketing digital fresh untuk produk skincare remaja. Aku ingin kamu jadi ketua tim kampanye. Sanggup?" Dadaku hampir meledak. Aku? Anak magang dari desa? Memimpin tim untuk klien besar? Tapi aku tahu, kesempatan tidak datang dua kali. Aku genggam tawaran itu dengan segala keberanian yang kupunya. Mungkin aku tak tahu banyak soal produk kecantikan, tapi aku tahu bagaimana menyentuh hati konsumen lewat cerita, karena aku pun adalah bagian dari cerita itu, perempuan yang berjuang agar tetap percaya diri meski dunia meremehkannya. Aku mulai menggarap konsep kampanye dengan riset yang dalam.
Aku mendatangi remaja-remaja di sekolah negeri, bertanya pada mereka tentang kepercayaan diri, tentang bagaimana iklan-iklan kadang membuat mereka merasa tidak cukup cantik. Aku menyusun pesan yang bukan hanya menjual produk, tapi juga membangun rasa percaya diri. Cantik bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan, begitu tagline yang kubuat. Presentasi kampanye itu berlangsung di ruang meeting kantor pusat. Semua orang hadir. Bahkan CEO dari perusahaan kosmetik itu datang langsung. Tanganku gemetar saat memulai presentasi. Tapi saat aku melihat ke layar, melihat foto-foto remaja yang kutemui, mendengar suaraku sendiri menyuarakan keresahan mereka, aku merasa ada nyala dalam dadaku yang tak bisa padam. Selesai presentasi, ruangan hening beberapa detik, lalu diikuti tepuk tangan panjang. CEO perusahaan itu berdiri, menatapku dengan tatapan kagum. "Siapa nama kamu, nak?" tanyanya. "Dinda, Pak," jawabku pelan. "Dinda," ulangnya sambil mengangguk, "kalau anak magang bisa bikin presentasi sebagus ini, aku yakin kamu punya masa depan yang jauh lebih besar." Hari itu aku tidak menangis. Tapi malamnya, di kamar kos yang sempit dan pengap, aku memeluk bantal dan membiarkan air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku bisa membuktikan. Luka-luka yang dulu sempat kupikir akan membunuhku, ternyata justru jadi nyala yang menuntunku menuju versi terbaik diriku. Hidup seringkali membawa kita pada titik di mana segala hal yang kita anggap telah berlalu, kembali muncul di hadapan kita. Seperti pertemuan yang tak terduga ini. Aku tengah sibuk dengan pekerjaan di kantor ketika suatu siang, saat aku keluar untuk makan siang, pandanganku tak sengaja bertemu dengan sosok yang begitu familiar. Hamzah. Dia berdiri di luar sebuah kafe yang tak jauh dari kantor, mengenakan jas dengan dasi yang sedikit miring. Matanya bertemu dengan mataku, dan dalam sekejap, aku merasakan gejolak yang sulit dijelaskan. Ada perasaan campur aduk, antara kaget, marah, dan entah apa lagi. Aku berhenti sejenak di trotoar, menimbang apakah akan menyapa atau mengabaikannya. Hamzah, lelaki yang dulu pernah berjanji akan menjadi bagian dari hidupku, kini tampak berbeda. Tidak ada lagi kepercayaan diri yang dulu dia miliki. Tidak ada lagi senyum ceria yang selalu dia tunjukkan di depan orang tuaku. Dia tampak rapuh, tertekan oleh kenyataan hidup yang berubah. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya, dia berjalan mendekat. Aku bisa merasakan nafasnya yang agak berat, seolah-olah dia tengah berusaha mengumpulkan kata-kata untuk memulai percakapan ini. "Dinda," ucapnya pelan, suaranya serak, "lama tidak bertemu." Aku hanya mengangguk, menjaga jarak. Aku tak ingin tampak terlalu emosional, walau hatiku sedikit bergejolak. Aku tak tahu harus berkata apa. Sungguh, tidak ada yang lebih sulit daripada menghadapi orang yang pernah sangat dekat denganmu, tapi kini terasa asing. Dia melanjutkan, Aku tahu banyak hal sudah berubah, dan aku juga paham jika kamu merasa marah atau kecewa. Tapi aku ingin bilang, aku menyesal." Aku mengangkat alis, sedikit terkejut. Hamzah yang dulu tidak pernah menunjukkan penyesalan sama sekali, kini mengakuinya dengan tulus. "Aku benar-benar menyesal, Din. Aku, dulu pikir aku bisa jadi orang yang lebih baik, lebih cukup untuk kamu dan keluargamu. Tapi nyatanya aku salah." Aku menatapnya tanpa berbicara, merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah berusaha menarik kembali potongan-potongan masa lalu yang telah kutinggalkan. Aku mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang, meski semua yang dia katakan mengingatkan kembali pada luka-luka yang dulu kuanggap sudah sembuh. "Hamzah," ujarku akhirnya, "apa yang telah terjadi antara kita sudah lama berlalu. Aku bukan lagi perempuan yang dulu. Dan aku rasa kamu juga bukan lagi lelaki yang aku kenal." Wajahnya terlihat menegang. Dia mengangkat tangannya, seolah ingin menjelaskan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Dinda, dia terdiam, sejenak meraba-raba pikirannya. "Aku cuma ingin kamu tahu, jika ada kesempatan, aku ingin memperbaiki semua ini. Aku ingin kembali ke kehidupan yang kita bayangkan bersama dulu." Aku terdiam. Perkataan itu mengingatkanku pada janji-janji manis yang pernah dia buat, pada kata-kata yang dahulu selalu terdengar indah, tapi ternyata kosong belaka.
Hamzah yang dulu, lelaki yang membuatku merasa spesial, kini justru tampak seperti bayangan dari masa lalu yang tak bisa kuhindari. Aku menatapnya dengan pandangan yang penuh keheningan. Perasaan marah dan kecewa tak lagi ada, karena aku sudah belajar untuk memaafkan diriku sendiri. Aku sudah bergerak maju. Aku sudah jauh berbeda sekarang, Hamzah, kataku pelan namun pasti. Aku punya jalan yang harus kutempuh, dan aku bahagia dengan pilihan yang aku ambil. Jadi, mungkin ini waktu yang tepat bagi kita untuk melanjutkan hidup masing-masing, tanpa ada penyesalan atau harapan yang tidak realistis. Hamzah terdiam. Raut wajahnya seolah menerima kenyataan itu, meski aku bisa melihat sorot mata yang penuh penyesalan. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya untuk meragukan keputusan yang sudah kuambil. Aku menatapnya untuk terakhir kali, memberikan senyuman yang tulus, meskipun perasaan di dalam hati cukup berat. Aku berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Kehidupan berlanjut dengan atau tanpa kehadiran orang yang pernah begitu berarti. Dan kini, aku bisa melangkah tanpa ragu, tanpa beban. Setiap pertemuan yang datang dan pergi hanya mengingatkanku pada satu hal, bahwa kekuatan untuk maju dan bangkit ada pada diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menghalangi kita, kecuali diri kita sendiri. Setelah pertemuan dengan Hamzah, aku merasa seolah sebuah babak baru dalam hidupku telah dimulai. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku, meskipun aku tak bisa benar-benar mengungkapkannya dengan kata-kata. Aku seperti menemukan kembali kekuatan yang sudah lama terpendam, kekuatan yang tak bergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Dan dalam perjalanan itu, kehidupan terus memberi ujian dan kesempatan yang datang silih berganti. Pada saat yang sama, keberhasilanku di perusahaan mulai terlihat. Setelah kampanye digital yang sukses dengan perusahaan kosmetik itu, aku dipromosikan menjadi tim leader untuk proyek lain yang lebih besar. Bahkan, aku mulai dipercayakan untuk berbicara di depan klien-klien besar dan melakukan presentasi langsung di hadapan para eksekutif. Setiap tantangan yang datang membuatku semakin percaya diri. Aku mulai menyadari bahwa aku memiliki kemampuan lebih dari yang aku kira. Namun, meski di luar terlihat seperti semuanya berjalan lancar, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Aku merasa ada beban yang belum sepenuhnya terlepas, yaitu hubungan dengan Bu Sanah dan Pak Rusdi. Meskipun aku telah membuktikan diri, aku tahu mereka masih menganggapku bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin mereka bisa menganggapku pantas untuk menjadi bagian dari keluarga mereka? Mereka yang selalu memandang rendah orang tuaku yang hanya seorang petani. Mereka yang selalu berpikir aku tak akan mampu berbuat banyak untuk membahagiakan anak mereka, Hamzah. Pernah ada keinginan dalam hatiku untuk kembali menjelaskan, untuk memperlihatkan bahwa aku sudah berbeda, bahwa aku bukan lagi Dinda yang dulu. Namun, rasa sakit itu begitu dalam, dan aku merasa bahwa pertemuan itu tak lagi akan membawa apa-apa selain penyesalan. Aku lebih memilih untuk membiarkan semuanya mengalir, tanpa perlu mencari persetujuan atau pengakuan dari mereka. Mereka mungkin tidak tahu seberapa keras aku berjuang, tapi aku tak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk membuktikan bahwa aku pantas berdiri di tempatku sekarang. Tiba-tiba, sebuah kesempatan datang mengetuk pintu. Seorang rekan dari perusahaan kami, Pak Adit, yang juga salah satu investor, mengundangku untuk hadir di sebuah acara seminar bisnis besar yang diadakan oleh perusahaan mereka. Acara ini dihadiri oleh banyak tokoh penting di dunia bisnis, termasuk para eksekutif perusahaan besar dan bahkan beberapa investor internasional. Awalnya, aku merasa ragu. Aku bukan orang yang suka tampil di depan umum, apalagi bertemu dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dari diriku. Namun, Pak Adit meyakinkanku bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Hari H pun tiba, dan aku memasuki gedung yang megah dengan suasana yang begitu profesional. Di sana, aku melihat banyak orang yang kelihatannya jauh lebih berpengalaman daripada aku. Aku merasa sedikit cemas, bahkan mencoba meredakan degup jantungku yang semakin cepat. Namun, Pak Adit menemui aku sebelum acara dimulai dan memberikan kata-kata penyemangat yang membuatku merasa lebih tenang. Jangan khawatir, Dinda. Kamu sudah cukup hebat di posisi kamu sekarang. Ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuanmu pada dunia. Dengan semangat yang membara,
Aku mulai mengumpulkan keberanian dan mengambil bagian dalam diskusi panel yang ada. Aku berbicara tentang pengalaman dan cara perusahaan kami menangani tantangan besar di dunia digital marketing. Aku berbicara tentang bagaimana kami menciptakan solusi yang menghubungkan produk dengan konsumen dengan cara yang lebih manusiawi. Aku berbicara dengan hati, berbagi kisah yang juga milikku, kisah tentang bagaimana aku datang dari desa, dari keluarga petani, dan harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di dunia ini. Tidak ada yang mengira bahwa seorang perempuan muda yang dulunya dianggap remeh kini berdiri dengan percaya diri di depan para profesional ini. Aku merasa begitu kuat saat melihat para eksekutif dan investor besar memperhatikan setiap kata yang keluar dariku. Selesai acara, aku didekati oleh beberapa orang yang tertarik dengan ide-ide yang aku sampaikan. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan kesempatan untuk berbicara di lebih banyak acara serupa. Aku merasa seperti pintu besar telah terbuka lebar di hadapanku, dan aku tahu ini adalah titik balik dalam perjalanan karierku. Ketika kembali ke rumah, aku sudah mampu membeli rumah untuk diriku sendiri hasil dari keberhasilan kerja kerasku. Aku duduk di meja makan dan menatap laporan yang sudah disiapkan untuk proyek berikutnya. Aku tersenyum sendiri, merasakan kepuasan yang luar biasa. Namun, di dalam hati, aku juga merasa aneh. Ada semacam perasaan yang muncul begitu saja, rasa ingin memberitahu orang tuaku, terutama ayah dan ibu, tentang pencapaian ini. Aku ingin mereka tahu bahwa semuanya yang aku capai ini adalah berkat pengorbanan dan doa mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku berhasil membuktikan pada dunia bahwa aku bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa harus merendahkan asal-usul kami. Namun, di saat itu pula, aku masih saja teringat akan mereka, Pak Rusdi dan Bu Sanah. Aku teringat betapa mereka dulu menilai rendah keluargaku. Aku teringat perasaan sakit hati yang pernah kubawa karena penolakan mereka. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah waktunya untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak lagi menjadi perempuan yang mereka anggap tak berharga. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka duga, dan aku akan terus maju, tak peduli apa yang mereka katakan. Malam itu, aku duduk di depan jendela kamar, menatap keluar ke arah langit yang gelap. Angin sepu-sepu menerpa wajahku, memberikan rasa tenang yang aku butuhkan setelah beberapa hari yang penuh dengan emosi dan perasaan campur aduk. Pikiranku kembali melayang, memikirkan perjalanan panjang yang telah kutempuh. Dulu, aku hanyalah seorang gadis desa dengan impian sederhana. Bekerja keras untuk membahagiakan orang tuaku, berusaha menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, meski tak pernah ada jaminan bahwa mimpi-mimpiku akan terwujud. Tapi kenyataannya, setiap langkah yang kutempuh, setiap tantangan yang kuhadapi, semuanya membawa aku lebih dekat dengan tujuan itu. Sekarang, di sini aku berdiri, sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan besar, dengan segala pencapaian yang kuraih berkat kerja keras dan ketekunan. Namun, meski banyak hal yang telah berubah, ada satu hal yang tetap membuatku merenung, tentang mereka, orang-orang yang dulu pernah menilai rendah keluargaku dan diriku. Aku teringat kembali pada masa-masa itu, saat aku berjuang sendiri, saat aku merasa tidak ada yang mendukung, kecuali keluarga kecilku yang sederhana. Orang tuaku, ayah dan ibu, tidak pernah mengeluh meski hidup mereka penuh dengan tantangan. Mereka tak pernah berhenti bekerja keras di sawah, membanting tulang demi menyekolahkan aku hingga ke perguruan tinggi. Di tengah kesederhanaan mereka, mereka selalu menanamkan nilai-nilai yang jauh lebih berharga daripada harta benda, kerja keras, kejujuran, dan rasa syukur atas apa yang ada. Aku tahu, di balik wajah-wajah mereka yang lelah, ada kebanggaan yang tak pernah mereka ungkapkan dengan kata-kata. Mereka melihatku sebagai anak yang tidak pernah menyerah, meski hidup kadang terasa berat. Lalu, ada Hamzah. Hamzah yang dulu begitu penuh harapan dan janji. Lelaki yang pernah aku cintai dengan sepenuh hati, tetapi pada akhirnya justru memilih jalan yang berbeda. Mungkin aku bisa saja merasa marah padanya, atau merasa kecewa, namun seiring berjalannya waktu, aku belajar untuk melepaskan. Aku belajar untuk memaafkan, meski kadang kenangan tentangnya muncul begitu saja, mengingatkan aku pada impian yang dulu kami bangun bersama.
Namun, aku sadar, impian itu sudah lama berakhir, dan kini aku harus mencari jalanku sendiri, jalanku yang berbeda, tanpa bergantung pada siapapun. Kehidupan terus berjalan, dan dengan setiap langkah, aku semakin memahami bahwa tak ada yang bisa menghentikan perjalanan kita selain diri kita sendiri. Aku belajar untuk berdamai dengan masa lalu, untuk menerima segala hal yang telah terjadi, baik itu kebahagiaan maupun kekecewaan. Sebuah pelajaran berharga yang hanya bisa didapatkan melalui pengalaman, bukan teori. Dan aku merasa, meski jalan yang kutempuh penuh dengan rintangan, itu semua membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat. Saat itu, teleponku berdering. Nama yang muncul di layar adalah Hamzah. Aku terkejut sejenak, namun segera menjawabnya. Dinda, aku tahu ini mungkin sudah terlambat, suara Hamzah terdengar sedikit cemas di ujung sana. Tapi aku ingin bilang, aku menyesal. Aku tahu dulu aku salah, dan aku benar-benar minta maaf. Aku berharap kita bisa berbicara lagi, mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, setidaknya sebagai teman. Aku terdiam sejenak. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti ada gejolak di dalam diri, antara ingin mengabaikan atau memberi kesempatan. Jauh di dalam lubuk hatiku, Hamzah masih ada sedikit tempat dalam hidupku, sebagai seseorang yang pernah aku bayangkan sebagai masa depanku. Hubungan kami berakhir karena restu orang tuanya, setidaknya itu alasanku sedikit membela diri atas Hamzah yang masih menempati sedikit ruang di hatiku. Aku sudah berjuang sejauh ini untuk mendapatkan pengakuan. Aku tak ingin membawa beban itu lagi. Hamzah, aku menghargai permintaan maafmu, jawabku akhirnya. Tapi aku rasa kalau memang Tuhan memberi kita kesempatan untuk memulai lagi, aku juga tidak akan bisa menolak walaupun saat ini kita sudah berada di jalan yang berbeda sekarang. Kita lihat saja bagaimana arah kita ke depannya nanti. Suasana di ujung telepon terasa sepi. Aku bisa mendengar Hamzah menarik napas panjang, mungkin mencoba menerima kenyataan sebelum akhirnya berkata, "Aku harap Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita." Setelah aku menutup telepon, aku merasa sedikit lega. Entah mengapa, percakapan itu, meski singkat, memberi rasa penutupan yang kurindukan. Aku merasa seperti melepaskan sebuah beban yang selama ini kuanggap sebagai bagian dari diriku. Aku telah siap untuk menulis bab berikutnya dalam hidupku, tanpa rasa takut atau keraguan. Semua yang aku lakukan selama ini adalah untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaanku, dan untuk menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari sekadar perempuan desa yang dianggap rendah oleh orang lain. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor dengan semangat yang baru. Setiap langkah yang kuambil terasa lebih ringan. Pekerjaan yang semula terasa menumpuk dan menguras tenaga kini terasa lebih mudah, karena aku merasa lebih siap untuk menghadapinya. Aku sadar, inilah yang disebut dengan pertumbuhan, ketika kita bisa melepaskan yang tidak lagi bermanfaat dan berfokus pada apa yang ada di depan kita. Dalam setiap pencapaian yang aku raih, aku tahu aku tidak sendirian. Ada orang tuaku di belakangku, yang selalu mendukungku meskipun mereka tidak pernah banyak bicara. Ada juga diriku sendiri, yang tanpa sadar telah menjadi sumber kekuatan bagi diriku sendiri. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang panjang, perjalanan yang tak selalu mudah, tapi selalu berharga. Aku melangkah dengan keyakinan baru, siap menghadapi apapun yang datang. Karena, apapun yang terjadi, aku tahu aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Setelah percakapan terakhir dengan Hamzah, dunia terasa sedikit lebih terang. Ada rasa lega yang luar biasa, meskipun aku tidak bisa sepenuhnya menghilangkan bayang-bayang masa lalu. Namun, seperti yang selalu aku yakini, hidup harus terus berjalan. Pagi itu, ketika aku bangun dan melihat langit yang cerah melalui jendela kamarku, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di depan. Sesuatu yang tidak bisa lagi dibendung oleh perasaan atau kenangan yang mungkin ingin aku simpan. Keputusan untuk maju dan tidak terjebak dalam masa lalu adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sesungguhnya. Hari itu, setelah minggu-minggu yang penuh dengan perasaan cemas dan kekhawatiran, karena memikirkan tindakan dulu orang tua Hamzah kepadaku, tiba-tiba aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Setelah kuangkat, ternyata itu Bu Sanah. Suaranya terdengar lebih ringan dari sebelumnya, lebih ramah, meskipun aku bisa mendengar ada sedikit ketegangan di sana.
Dinda, bisa datang ke rumah kami besok? Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan, ujarnya dengan nada yang agak berat. Aku terkejut, namun di sisi lain, ada perasaan lega yang mengalir begitu saja. Mungkin inilah saatnya, mungkin ini adalah kesempatan untuk membuka lembaran baru. Keesokan harinya, aku berangkat ke rumah mereka dengan perasaan campur aduk. Jalanan yang kutempuh terasa lebih panjang dari biasanya, meskipun aku tahu itu hanya perasaan saja. Aku mengingat-ingat kembali percakapan kami beberapa minggu lalu. Seperti percakapan yang penuh keraguan dan rasa tidak nyaman, aku tidak tahu apa yang akan mereka katakan kali ini. Aku berharap, namun tetap merasa waspada. Namun, entah mengapa, kali ini aku merasa lebih tenang. Mungkin karena aku sudah melakukan segala yang aku bisa untuk menunjukkan diriku, atau mungkin karena aku sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan datang. Sesampainya di rumah mereka, suasana terasa agak berbeda. Bu Sanah dan Pak Rusdi menyambutku dengan senyum yang hangat, jauh lebih ramah dari sebelumnya. Bu Sanah yang biasa terlihat kaku, kali ini lebih terbuka dan bersikap lebih santai. Kami duduk bersama di ruang tamu, dan setelah beberapa percakapan ringan, Bu Sanah akhirnya membuka suara. Dinda, kami mendengar kabar baikmu dari Hamzah. Katanya kamu sekarang jadi manajer di perusahaan gede ya? Hebat sekali ya. Kami memang pernah salah menilai kamu dulu. Kami melihat kamu hanya dari sisi yang sempit, tanpa tahu betapa kerasnya perjuangan yang telah kamu lakukan, katanya dengan suara yang lembut namun penuh penyesalan. Aku merasa sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Penyesalan yang ada di dalam suara Bu Sanah tidak bisa aku pungkiri. Di dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Meskipun ini bukan pengakuan besar, tapi aku tahu, ini adalah langkah awal menuju pemulihan hubungan kami. Kami ingin memberi kamu kesempatan. Tidak hanya sebagai calon menantu, tetapi juga sebagai perempuan yang telah membuktikan dirinya. Kami ingin belajar untuk menerima dan melihatmu dengan cara yang lebih adil, lanjut Pak Rusdi. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata mereka. Perasaan campur aduk yang aku rasakan selama ini mulai memudar. Ada perasaan lega yang luar biasa mengalir dalam diriku. Aku tak perlu lagi memaksakan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain, karena sekarang, aku sudah diterima dengan cara yang tulus, meskipun awalnya mereka mungkin tidak memahaminya. Makasih Pak Rusdi Bu Sanah. Jawabku akhirnya, suaraku sedikit bergetar, tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. Saya hanya ingin bisa diterima dengan apa adanya. Saya tahu bahwa kita semua pernah salah, tapi yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan itu dan bergerak maju. Percakapan itu berlanjut dengan lebih banyak tawa dan kebersamaan. Rasanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami, sesuatu yang telah lama terpendam, yang sekarang mulai muncul ke permukaan. Ini bukan hanya tentang aku yang ingin diterima oleh mereka sebagai calon menantu, tetapi tentang kami yang saling memahami dan berusaha untuk saling menghargai, meskipun latar belakang kami sangat berbeda. Bu Sanah dan Pak Rusdi mulai melihat aku bukan sebagai gadis desa yang dulu mereka anggap rendah, tetapi sebagai perempuan yang memiliki kualitas dan kemampuan untuk berdiri sejajar dengan siapapun. Setelah percakapan itu, aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan, seolah beban yang selama ini menggelayuti pikiranku akhirnya terangkat. Aku tahu, meskipun jalan kami tidak selalu mudah, kami kini bisa memulai kembali. Ini adalah titik balik, titik di mana aku merasa bahwa semua kerja keras dan usaha yang telah aku lakukan akhirnya membuahkan hasil. Ini bukan hanya tentang karierku, tetapi juga tentang hubungan yang selama ini aku perjuangkan, meski sering terasa sia-sia. Namun, aku juga sadar bahwa ini bukan akhir dari perjalanan panjang ini. Ini adalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih baik. Aku harus terus menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar apa yang mereka anggap sebelumnya, dan aku yakin bahwa, dengan waktu, kami bisa menjadi lebih dekat lagi, dengan ikatan yang lebih kuat dan lebih tulus. Tapi, meskipun aku tahu ini akan memakan waktu, aku merasa bahwa aku tidak lagi perlu terburu-buru.
Aku sudah mencapai titik di mana aku bisa berdiri dengan kepala tegak, dengan penuh keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan segala kebaikan yang datang kepadaku, termasuk kesempatan untuk membangun kembali hubungan dengan orang-orang yang pernah menilai diriku rendah. Setelah pertemuan itu, banyak hal yang mulai berubah, tidak hanya dalam hubunganku dengan Bu Sanah dan Pak Rusdi, tetapi juga dalam cara aku memandang hidup dan perjalanan karierku. Aku merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupku dimulai, dengan lebih banyak tantangan yang datang, namun dengan semangat yang jauh lebih besar. Bagiku, perubahan yang aku rasakan bukan hanya tentang memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang menemukan kembali diriku sendiri dan siapa aku sebenarnya. Ada rasa tanggung jawab yang semakin besar, baik terhadap keluarga maupun terhadap diriku sendiri. Di perusahaan, pekerjaan semakin menuntutku untuk dapat lebih memimpin dan membuat keputusan yang tak hanya berpengaruh pada diriku, tetapi juga pada banyak orang. Tanggung jawabku sebagai manajer semakin berat, tetapi aku merasa lebih siap untuk menghadapinya. Setiap keputusan yang aku ambil, meskipun kadang terasa menakutkan, selalu membuahkan hasil yang positif. Ada rasa kepuasan yang mendalam ketika aku berhasil mengatasi tantangan-tantangan besar yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa meskipun aku sudah mencapai posisi yang tinggi, ada banyak hal yang masih perlu aku pelajari dan perbaiki. Aku tahu, perjalanan menuju puncak kesuksesan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Di sisi lain, hubungan dengan Hamzah juga mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meskipun kami pernah mengalami banyak rintangan, ada komunikasi yang lebih terbuka dan jujur antara kami. Dia mulai melihatku bukan hanya sebagai perempuan yang harus memenuhi ekspektasinya, tetapi sebagai seseorang yang punya tujuan dan impian sendiri. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang masa depan kami, tentang bagaimana kami bisa saling mendukung satu sama lain. Kadang, aku merasa sedikit cemas, karena aku tahu bahwa hubungan yang kuat dibangun bukan hanya berdasarkan perasaan cinta, tetapi juga dengan kepercayaan dan pengertian yang mendalam. Aku ingin memastikan bahwa kami berdua bisa saling memberi ruang untuk tumbuh, tanpa saling mengekang. Namun, meskipun hubungan kami mulai membaik, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Aku merasa seperti aku masih harus membuktikan diriku lebih jauh, bukan hanya sebagai seorang perempuan yang sukses, tetapi juga sebagai seorang yang mampu menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Terkadang, aku merasa terjebak dalam peran yang aku ciptakan sendiri, seorang wanita karir yang tak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin memiliki waktu untuk menikmati hidup, tanpa rasa bersalah karena terlalu fokus pada pekerjaan. Suatu malam, aku duduk di meja kerjaku, menatap layar komputer dengan lelah, mencoba untuk menyelesaikan laporan yang harus kubuat untuk proyek besar. Tiba-tiba, ponselku berdering. Itu adalah pesan dari Hamzah. "Dinda, ada waktu untuk kita bicara? Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting." Pesan singkat itu membuat dadaku berdegup kencang. Aku tahu bahwa percakapan ini penting, karena kami jarang berbicara serius tentang masa depan kami, apalagi setelah segala yang telah terjadi. Aku memutuskan untuk menanggapi pesan itu. Tentu, kita bisa bicara. Kapan saja. Kemudian, aku melanjutkan pekerjaanku, meskipun pikiran tentang percakapan itu terus mengganggu. Apa yang ingin dia bicarakan? Apakah ini tentang hubungan kami? Ataukah dia memiliki rencana lain yang aku tidak tahu? Kami bertemu beberapa hari kemudian di sebuah kafe yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Hamzah duduk di depanku, wajahnya serius namun penuh dengan keraguan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. "Dinda, aku ingin minta maaf atas segala hal yang terjadi selama ini. Aku tahu aku telah membuatmu merasa terluka, terutama dengan cara aku mengabaikanmu. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku melihat perubahan dalam dirimu. Kamu bukan hanya seorang yang aku kenal dulu, tapi sekarang kamu adalah seorang wanita yang kuat dan penuh tekad. Aku bangga padamu," katanya dengan suara lembut namun penuh penyesalan. Kata-kata Hamzah membuat hatiku terasa hangat. Tentu, ada rasa lega mendengar permintaan maaf darinya, tetapi aku juga tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk memperbaiki segala yang telah rusak.
Aku menatapnya, mencoba untuk memahami apa yang ada di balik pernyataannya. Hamzah, aku ingin kita berbicara lebih banyak tentang apa yang kita inginkan ke depan. Aku tidak ingin hanya menjalani hidup ini tanpa arah yang jelas. Aku ingin kita punya visi yang sama tentang masa depan, jawabku, suara penuh tekad, meskipun ada perasaan campur aduk yang tak bisa aku sembunyikan. Percakapan itu berlangsung panjang. Kami berbicara tentang harapan kami, tentang perbedaan yang ada di antara kami, dan tentang bagaimana kami bisa saling mendukung. Hamzah akhirnya menyadari bahwa aku bukan hanya seorang perempuan yang mengandalkannya, tetapi juga seseorang yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Aku tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan orang lain, bahkan jika itu Hamzah. Aku perlu hidup untuk diriku sendiri, untuk mewujudkan impian-impian yang telah lama aku pendam. Setelah percakapan itu, aku merasa lebih yakin dengan apa yang harus aku lakukan. Kami masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh bersama, tetapi kini aku tahu bahwa kami bisa melakukannya jika kami terus berkomunikasi dan saling mendukung. Aku juga mulai belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, untuk memberi waktu bagi diriku menikmati hal-hal kecil dalam hidup yang sering kali terabaikan. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam peran yang aku ciptakan sendiri. Aku bisa menjadi seorang wanita karir yang sukses, tetapi aku juga berhak untuk merasakan kebahagiaan pribadi. Hari-hari berlalu dengan langkah yang lebih mantap. Pekerjaan semakin menantang, namun aku merasa lebih siap untuk menghadapinya. Di rumah, hubungan dengan keluargaku semakin harmonis. Mereka melihat perubahan yang ada dalam diriku, dan meskipun terkadang ada ketegangan, kami belajar untuk saling menghargai. Bu Sanah dan Pak Rusdi mulai lebih terbuka terhadapku, meskipun mereka masih tetap menjaga jarak. Namun, aku merasa bahwa hubungan itu mulai menunjukkan kemajuan, meskipun kecil. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku juga yakin bahwa langkah-langkah kecil yang aku ambil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Perubahan tidak datang dalam sekejap, tetapi dengan tekad yang kuat dan kemauan untuk terus berusaha, aku percaya bahwa aku bisa mencapai semua yang aku impikan. Kehidupan kadang membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Begitu banyak hal yang berubah dalam waktu yang sangat singkat, dan setiap perubahan membawa pelajaran tersendiri yang kadang tak mudah untuk diterima. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk membuktikan diri, untuk meyakinkan orang-orang yang meragukan kemampuan dan latar belakangku, kini aku berdiri di puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi tetap merasa ada tantangan yang harus aku hadapi. Di perusahaan, tantangan semakin besar. Posisi manajer yang kupegang kini semakin menuntut dengan keputusan-keputusan besar yang harus diambil setiap harinya. Terkadang aku merasa seperti berada di ujung jurang, di mana satu langkah yang salah bisa mengubah segalanya. Namun, setiap kali aku merasa cemas, aku mengingat kembali bagaimana aku bisa sampai di sini, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar anak petani yang tidak punya banyak peluang. Keberhasilanku bukan hanya tentang jabatan atau gaji yang tinggi, tetapi tentang rasa percaya diri yang tumbuh seiring dengan perjuanganku. Namun, meskipun aku merasa bangga dengan pencapaianku, ada sisi lain dari diriku yang mulai terasa kosong. Aku merasa terkadang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga aku lupa menikmati hidup. Aku lupa bagaimana rasanya memiliki waktu untuk diri sendiri, untuk bersenang-senang, atau bahkan untuk mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Aku terlalu fokus untuk membuktikan diriku kepada orang lain sehingga aku melupakan apa yang benar-benar penting, bahagia dalam hidup. Di sisi lain, hubungan dengan Hamzah juga semakin rumit. Meskipun kami mulai lebih terbuka satu sama lain dan berbicara tentang masa depan, aku mulai merasakan adanya ketegangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku merasa Hamzah masih belum sepenuhnya memahami apa yang aku butuhkan dalam hubungan ini. Meskipun dia mengaku bangga dengan pencapaianku, terkadang aku merasa ada keinginan dalam dirinya untuk membuatku kembali seperti dulu, seorang perempuan yang lebih bergantung padanya, yang lebih memerlukan perhatiannya. Aku tidak ingin itu. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang selalu merasa takut untuk mengejar impiannya karena khawatir mengecewakan orang lain. Suatu hari, setelah seminggu yang penuh dengan rapat dan tugas yang menumpuk, aku merasa sangat kelelahan.
Aku memutuskan untuk mengambil cuti sejenak, menghabiskan waktu sendiri untuk merenung dan mencari keseimbangan dalam hidupku. Aku pergi ke sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat yang memberikan kedamaian dan ketenangan yang selama ini kuidam-idamkan. Di sana, aku duduk sendirian di tepi pantai, melihat matahari terbenam dengan pikiran yang melayang ke segala arah. Inilah saat-saat yang kubutuhkan, waktu untuk meresapi hidup, untuk merasa hadir di setiap momen, bukan hanya terjebak dalam pekerjaan yang tiada henti. Selama beberapa hari itu, aku mulai menyadari bahwa selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku selalu mengejar sesuatu yang lebih besar, lebih baik, seakan-akan kebahagiaan hanya bisa ditemukan melalui pencapaian dan kesuksesan. Tapi kenyataannya, kebahagiaan itu datang dari dalam diriku sendiri. Aku mulai belajar untuk lebih bersyukur atas apa yang sudah aku miliki, untuk menikmati setiap langkah kecil yang kuambil, dan tidak terus-menerus mengukur hidupku berdasarkan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Aku juga merenungkan hubungan dengan Hamzah. Kami memang telah banyak berbicara, tetapi ada satu hal yang belum bisa aku ungkapkan dengan jelas. Aku merasa bahwa aku membutuhkan ruang untuk tumbuh, untuk mengejar mimpiku tanpa merasa terikat oleh ekspektasi orang lain, bahkan jika itu Hamzah. Aku ingin menjadi diriku sendiri, tanpa ada rasa takut bahwa aku akan kehilangan diriku dalam perjalanan itu. Tetapi, aku juga tahu bahwa hubungan yang sehat dibangun dari pengertian dan dukungan yang saling menguatkan, bukan dari keinginan untuk mengubah satu sama lain. Beberapa hari setelah aku kembali dari tempat itu, Hamzah menghubungiku untuk bertemu. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, seperti ada sesuatu yang belum dia ungkapkan. Kami duduk di sebuah kafe yang tenang, jauh dari perhatian orang lain. "Dinda, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu," katanya, suara penuh ketegangan. Aku menatapnya, merasa bahwa ini adalah momen penting. "Apa itu, Hamzah?" Jawabku dengan hati-hati, mencoba untuk membaca raut wajahnya yang cemas. "Aku merasa kita semakin jauh, Dinda. Aku merasa kamu semakin sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku merasa tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupmu. Aku tahu kamu punya ambisi besar, dan aku bangga akan itu, tapi aku khawatir kamu akan terlalu jauh dari aku," katanya dengan suara pelan, penuh keraguan. Kata-kata Hamzah membuat hatiku tergerak. Aku tahu bahwa hubungan kami memang mengalami perubahan, tetapi aku tidak ingin dia merasa terabaikan. "Hamzah, aku sangat mencintaimu, tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Aku ingin kita berdua saling mendukung, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan siapa aku sebenarnya dalam proses ini. Aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang hanya mengandalkan satu pihak saja," jawabku dengan tegas, tetapi penuh dengan rasa cinta. Percakapan kami berlanjut dengan penuh kejujuran dan pengertian. Kami mulai berbicara tentang bagaimana kami bisa menciptakan ruang untuk masing-masing dari kami untuk berkembang, tanpa merasa terkekang. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi aku yakin bahwa hubungan yang sehat membutuhkan komitmen dan kesediaan untuk berubah bersama. Setelah percakapan itu, aku merasa ada perubahan besar dalam hubungan kami. Kami mulai memahami satu sama lain dengan lebih baik. Tidak ada lagi harapan yang tidak realistis, tidak ada lagi perasaan terpaksa. Kami sepakat untuk memberi ruang bagi kami masing-masing untuk tumbuh, tanpa melupakan tujuan bersama yang ingin kami capai. Aku tahu bahwa jalan kami tidak akan selalu mulus, tetapi setidaknya kami berdua sekarang bisa berjalan bersama, dengan tujuan yang sama, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan. Kehidupan profesionalku juga mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagai manajer, aku semakin dihargai oleh tim, dan aku merasa semakin percaya diri dalam memimpin. Tentu saja, ada banyak tantangan yang harus aku hadapi, tetapi aku merasa lebih siap untuk menghadapinya. Aku tahu bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Aku tidak lagi takut untuk mengambil langkah besar, untuk membuat keputusan yang sulit, karena aku sudah belajar untuk mempercayai diriku sendiri. Namun, meskipun banyak hal yang berjalan dengan baik, aku sadar bahwa kehidupan ini tidak selalu tentang pencapaian dan kesuksesan. Terkadang, kebahagiaan terletak dalam kesederhanaan,
dalam momen-momen kecil bersama orang yang kita cintai, dalam menikmati waktu untuk diri sendiri, dan dalam merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mencapai impian kita. Aku tidak lagi terjebak dalam bayangan kesuksesan yang diciptakan oleh orang lain. Aku belajar untuk mendefinisikan kebahagiaan dan kesuksesan dengan versiku sendiri. Saat malam tiba, aku sering kali duduk di balkon rumahku, menatap langit yang penuh bintang, dan merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit aku temukan. Aku tahu bahwa perjalanan hidup ini masih panjang, dan masih banyak yang harus aku hadapi, tetapi aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Aku tahu bahwa aku bisa menghadapi segala tantangan yang datang, selama aku tetap setia pada diriku sendiri dan tidak melupakan apa yang benar-benar penting, untuk hidup dengan penuh cinta, rasa syukur, dan kebahagiaan yang sejati. Hamzah, yang selama ini menjadi bagian dari perjalananku, juga mulai menunjukkan perubahan besar. Setelah melalui banyak pembicaraan dan proses saling memahami, kami berdua semakin kuat dalam hubungan ini. Kami belajar untuk saling memberi ruang, untuk tidak lagi menuntut satu sama lain menjadi apa yang kami bayangkan, tetapi menerima satu sama lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang tujuan-tujuan yang ingin kami capai, tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai pasangan. Apakah kamu yakin, Dinda, bahwa kita bisa melewati semua ini bersama? Tanya Hamzah suatu malam, setelah kami berbicara tentang impian-impian kami untuk masa depan. Aku menatapnya dalam-dalam, merasa hatiku dipenuhi dengan rasa cinta dan kepercayaan. Aku yakin, Hamzah, kita telah melewati banyak hal bersama, dan aku percaya kita bisa melalui apapun jika kita saling mendukung. Kita hanya perlu terus berjalan bersama, tidak ada yang perlu kita takuti. Percakapan itu membuka jalan bagi sebuah komitmen yang lebih dalam, sebuah komitmen untuk tidak hanya berjuang bersama dalam hal karir, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak lagi melihat kesuksesan sebagai sebuah tujuan yang harus dicapai sendirian, tetapi sebagai perjalanan bersama yang penuh dengan kebersamaan dan pengertian. Dengan segala perubahan ini, aku merasa bahwa aku tidak lagi menjadi orang yang terikat oleh pandangan orang lain. Aku telah belajar untuk menjadi diriku sendiri, untuk mengejar impian-impian yang selama ini kutahan, dan untuk tidak takut menghadapi apa yang akan datang. Aku tahu bahwa di masa depan, akan ada lebih banyak tantangan yang harus aku hadapi, tetapi aku merasa lebih siap untuk menghadapi semuanya. Aku tidak akan lagi merasa takut gagal, karena aku tahu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang akan membawaku lebih dekat kepada kesuksesan sejati. Kehidupan ini, yang dulu terasa seperti sebuah perjuangan tanpa akhir, kini terasa lebih penuh makna. Aku merasa bahwa aku telah menemukan tempatku di dunia ini, bukan hanya dalam karierku, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Aku tidak lagi terjebak dalam kesibukan atau tekanan dari luar. Aku telah belajar untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dengan lebih banyak cinta, dan dengan lebih banyak keberanian. Sekarang, saat aku melihat ke belakang, aku menyadari betapa jauh aku telah melangkah. Dari seorang gadis yang pernah dianggap remeh karena latar belakang keluarganya, hingga menjadi seorang manajer yang dihargai dan dipercaya. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang kesuksesan material atau profesional. Ini adalah tentang bagaimana aku telah menemukan kembali diriku, tentang bagaimana aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, dan bagaimana aku belajar untuk mencintai orang lain dengan tulus. Dengan Hamzah di sisiku, dengan keluarga yang semakin mengerti dan menghargai jalan yang aku pilih, aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Tetapi kini, aku tidak lagi merasa sendiri. Aku memiliki orang-orang yang mencintaiku, yang mendukungku, dan yang percaya padaku. Aku merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi dunia, untuk mengejar impian kami bersama, dan untuk terus tumbuh menjadi versi terbaik dari diriku. Kehidupan yang kami impikan, hidup yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan yang saling mendukung, akhirnya berada dalam jangkauan kami. Aku tahu bahwa, meskipun ada banyak rintangan yang mungkin akan kami hadapi di masa depan, kami akan terus bersama, berjuang untuk mencapai impian-impian itu, satu langkah pada satu waktu.